Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Dalam situasi apa penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat perintah penggeledahan? A. Selama di wilayah hukumnya sendiri. B. Selama dalam jam kerja. C. Jika ada alasan kuat barang bukti akan hilang. D. Jika tersangka memberi izin. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu jika ada alasan kuat barang bukti akan hilang. Seorang tersangka yang tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak 2 kali tanpa alasan yang sah dapat A. Diberikan pemanggilan ketiga. B. Dipanggil dengan cara paksa. C. Dijatuhi sanksi administratif. D. Langsung ditahan. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu dipanggil dengan cara paksa. Dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi, apa yang dimaksud dengan prinsip preskripsi, dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi penuntutan? A. Prinsip preskripsi adalah prinsip yang memungkinkan terdakwa untuk membatalkan penuntutan setelah persidangan dimulai. B. Prinsip preskripsi adalah prinsip yang mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan kasus korupsi tanpa adanya bukti fisik. C. Prinsip preskripsi adalah prinsip yang mengharuskan jaksa untuk menuntut dalam waktu yang singkat setelah tindak pidana korupsi terjadi. D. Prinsip preskripsi adalah prinsip yang mengatur bahwa kasus korupsi tidak dapat dituntut jika sudah berlalu waktu tertentu sejak tindak pidana terjadi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu prinsip preskripsi adalah prinsip yang mengatur bahwa kasus korupsi tidak dapat dituntut jika sudah berlalu waktu tertentu sejak tindak pidana terjadi. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan hubungan kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan, kecuali A. Bahkan dalam hal-hal tertentu, ada perbuatan yang dilarang oleh kaidah kesusilaan, tetapi kaidah hukum justru membolehkan. Contoh, orang mempunyai hutang, tetapi dalam persidangan pengadilan tidak terbukti, sehingga orang tersebut tidak wajib membayar hutangnya, padahal menurut kaidah kesusilaan hutang haruslah dibayar. B. Kaidah hukum tidak membenarkan pinjam uang dengan bunga yang tinggi, tetapi kaidah kesusilaan bunga yang tinggi itu boleh asal bukan untuk mata pencaharian. C. Kaidah hukum memperhatikan apa yang dikehendaki oleh kaidah kesusilaan. Contoh, dalam perjanjian kausa yang halal adalah tidak dilarang undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum pasal 1337 KUH Perdata. D. Kaidah kesusilaan melarang orang bicara bohong, tetapi kaidah hukum tidak melarangnya. Orang berangan-angan melanggar hukum tidak boleh menuntut kaidah kesusilaan, tetapi kaidah hukum tidak mengindahkan selama hal tersebut tidak dilakukan. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu kaidah hukum tidak membenarkan pinjam uang dengan bunga yang tinggi, tetapi kaidah kesusilaan bunga yang tinggi itu boleh asal bukan untuk mata pencaharian. Pemeriksaan persiapan dalam tata usaha negara dilakukan. A. Sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. B. Setelah sidang pengadilan selesai. C. Sebelum keputusan diambil. D. Setelah pelaksanaan keputusan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Dalam kontrak perjanjian, apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa, force majeure? A. Keadaan tak terduga yang di luar kendali pihak-pihak yang terlibat. B. Kewajiban untuk membayar ganti rugi. C. Kewajiban untuk membayar biaya tambahan. D. Keadaan yang diakibatkan oleh tindakan salah satu pihak. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu keadaan tak terduga yang di luar kendali pihak-pihak yang terlibat. Siapakah yang memberikan surat perintah penggeledahan? A. Hakim. B. Saksi. C. Penyidik. D. Jaksa penuntut umum. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu penyidik. Mengapa istilah genosida memiliki arti penting dalam HAM internasional? A. Istilah ini merujuk pada tindakan ekstrim untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu. B. Istilah ini mengacu pada migrasi besar-besaran kelompok etnis. C. Istilah ini mengacu pada tindakan negara dalam mendefinisikan kelompok etnis tertentu. D. Istilah ini menggambarkan perang antara berbagai kelompok etnis. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu istilah ini merujuk pada tindakan ekstrim untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan penggelapan? A. Tindak pidana menyembunyikan barang bukti. B. Tindak pidana menguasai barang milik orang lain dengan sengaja. C. Tindak pidana memalsukan dokumen. D.
Tindak pidana membocorkan rahasia negara. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tindak pidana menguasai barang milik orang lain dengan sengaja. Standar bantuan hukum disusun dan ditetapkan oleh A. Menteri, B. Jaksa Agung, C. DPR, D. Presiden. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Menteri. Menurut paham kuno dari hermeneutika juris, penafsiran hukum dapat dibagi menjadi A. Penafsiran menurut tata bahasa, sejarah, sistematika, teleologi dan penafsiran berdasarkan perbandingan hukum. B. Filosofis, historis, logis, sistematis dan utilitair. C. Interpretasi gramatikal, metode sejarah, metode sintesis, dan metode sosiologi. D. Penjelasan yang dogmatis, teleologi, historis, gramatika, dan otentik. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu interpretasi gramatikal, metode sejarah, metode sintesis, dan metode sosiologi. Asas dalam hukum pidana ini diciptakan oleh Anselm von Feuerbach, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, adalah asas A. Dienstrafsonderschuld, B. Alasan penghapusan pidana yang ada dalam KUHP, C. Asas legalitas, D. Asas teritorial. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas legalitas. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang berapa? A. UU 08 tahun 2010, B. UU 25 tahun 2003, C. UU 8 tahun 1981, D. UU 31 tahun 1999. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu UU 25 tahun 2003. Sesi debitur adalah istilah yang merujuk pada A. Pengalihan hak kepemilikan, B. Pembatalan perjanjian, C. Pengalihan piutang, D. Pengalihan utang. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pengalihan piutang. Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang berapa? A. UU 27 tahun 1999, B. UU 35 tahun 2009, C. UU 8 tahun 1981, D. UU 31 tahun 1999. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu UU 35 tahun 2009. Apa yang dimaksud dengan ganti rugi, indemnity, dalam kontrak perjanjian? A. Penangguhan pembayaran dalam perjanjian ganti rugi. B. Pembayaran untuk hak kekayaan intelektual. C. Pembayaran kepada pihak lain sebagai ganti kerugian yang timbul. D. Bentuk pembayaran uang muka. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pembayaran kepada pihak lain sebagai ganti kerugian yang timbul. Apakah peran penuntut umum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik? A. Menetapkan status tersangka. B. Melakukan penggeledahan dan penangkapan. C. Mengendalikan dan mengawasi jalannya penyidikan. D. Melakukan penyidikan sendiri tanpa penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu mengendalikan dan mengawasi jalannya penyidikan. Dolus premeditatus berkaitan dengan A. Kesengajaan yang timbul setelah tindakan, B. Kesengajaan yang muncul secara tiba-tiba, C. Kesengajaan yang dilakukan spontan, D. Kesengajaan yang direncanakan sebelumnya. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kesengajaan yang direncanakan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan hukuman pemasyarakatan? A. Hukuman yang melibatkan pembatasan kebebasan fisik. B. Hukuman yang melibatkan pembebasan bersyarat. C. Hukuman yang melibatkan kerja sosial. D. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan berat. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu hukuman yang melibatkan pembatasan kebebasan fisik. Siapa yang memiliki hak untuk mengajukan eksepsi dalam persidangan? A. Korban, B. Saksi, C. Jaksa penuntut umum, D. Terdakwa. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu terdakwa. Apa yang dimaksud dengan teori konflik dalam kriminologi? A. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari dorongan psikologis. B.
Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari faktor ekonomi. C. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari faktor biologis. D. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Prinsip forum rei citae dalam hukum acara perdata berarti: A. Gugatan harus diajukan di pengadilan tempat terjadinya peristiwa hukum. B. Gugatan hanya dapat diajukan di pengadilan tempat pihak penggugat berdomisili. C. Gugatan dapat diajukan di pengadilan manapun. D. Gugatan hanya dapat diajukan di pengadilan tempat pihak tergugat berdomisili. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu gugatan harus diajukan di pengadilan tempat terjadinya peristiwa hukum. Apa yang dimaksud dengan pembelaan seseorang yang berkedudukan sebagai pelaku dalam melakukan tindak pidana? A. Menggunakan alasan pengetahuan yang salah. B. Menggunakan alasan keadaan yang memaksa. C. Menggunakan kekuatan untuk membela diri. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu semua jawaban benar. Dalam hukum pidana, apa yang dimaksud dengan konkretisasi? A. Proses mengajukan banding. B. Proses menentukan alat bukti. C. Proses menentukan ancaman hukuman. D. Proses menetapkan niat pelaku. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu proses menentukan ancaman hukuman. Banding dalam konteks hukum acara peradilan tata usaha negara dilakukan jika: A. Keputusan tata usaha negara telah dicabut. B. Pihak yang bersengketa sepakat untuk mengajukan banding. C. Pengadilan tingkat pertama tidak mengabulkan gugatan. D. Badan administrasi menolak mengubah keputusan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pengadilan tingkat pertama tidak mengabulkan gugatan. Bagaimana hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik dapat memengaruhi pejabat publik yang terlibat dalam korupsi? A. Pencabutan hak politik dapat mempengaruhi karir politik pejabat publik dan mencegah mereka menduduki jabatan publik lagi. B. Pencabutan hak politik hanya berlaku untuk pejabat publik tertentu dan tidak semua terdakwa korupsi. C. Pencabutan hak politik tidak memiliki dampak apa-apa pada pejabat publik. D. Pencabutan hak politik dapat menghentikan pejabat publik untuk terlibat dalam politik selamanya. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pencabutan hak politik dapat mempengaruhi karir politik pejabat publik dan mencegah mereka menduduki jabatan publik lagi. Dalam konteks korupsi, bagaimana prinsip ketahui klien Anda, know your client, KYC, berkontribusi terhadap pencegahan dan deteksi korupsi di sektor keuangan? A. Mendorong bank untuk memberikan pinjaman besar kepada pejabat publik. B. Mendorong bank untuk memahami dan memantau transaksi pelanggan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. C. Mengharuskan bank untuk menolak pelanggan yang pernah terlibat korupsi. D. Membuat bank lebih fleksibel dalam menerima dana dari sumber yang tidak jelas. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu mendorong bank untuk memahami dan memantau transaksi pelanggan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Cabang ilmu kriminologi yang mempelajari faktor-faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal adalah: A. Kriminologi individual. B. Kriminologi kritis. C. Kriminologi etika. D. Kriminologi sosial. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kriminologi sosial. Apakah yang dimaksud dengan delik aduan? A. Tindak pidana yang mengadu dua pihak yang bersengketa. B. Tindak pidana yang diadukan oleh masyarakat umum. C. Tindak pidana yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari korban. D. Tindak pidana yang dilakukan dengan adanya pengaduan. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu tindak pidana yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari korban. Asas hukum yang mengatur bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan di dalam wilayah negara tersebut, terlepas dari kewarganegaraan pelaku, disebut: A. Asas nasional pasif. B. Asas universal. C. Asas nasional aktif. D. Asas teritorial. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas nasional aktif.